Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang peristiwa Perang Hunain. Kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa pada Fathu Mekkah terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Beliau berada di Mekkah selama 20 hari, mengajak penduduknya pada ajaran tauhid, dan beliau tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Namun, manakala mereka melihat kemuliaan dan kekuatan dalam agama ini, ditambah dengan sikap dermawan dan toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun menerima dan patuh pada ajaran Islam. Yang mendatangkan bekas mendalam dalam diri mereka untuk memeluk Islam adalah pengampunan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kemenangan beliau kepada orang-orang yang dahulunya banyak menumpahkan darah kaum muslimin, seperti Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, Hindun yang memakan jantung Hamzah, Wahsy yang membunuh Hamzah, dan lain-lainnya. Bahkan sebagian mereka yang telah diampuni itu setelah masuk Islam bersungguh-sungguh atas keislaman mereka dan berjuang serta berkorban demi Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada siapa saja yang memiliki berhala untuk menghancurkannya. Hindun binti Utbah lantas menghancurkan berhalanya dengan berkata, "Dahulu kami benar-benar terpedaya olehmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Khalid untuk merobohkan Uzza, mengirim Amr bin As kepada Bani Hudzail untuk menghancurkan berhala bernama Suwa, dan mengirim Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan Manat. Begitulah aksi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghapus simbol-simbol pagan dan kesyirikan di Mekkah dan sekitarnya. Kabilah Hawazin dan Thaqif segera membaca situasi mereka. Begitu pula dengan penduduk Taif, di mana pada masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah kepada mereka saat beliau terusir dari kaum Quraisy. Saat itu penduduk Taif memperlakukan beliau sangat buruk, sampai anak-anak mereka melempari beliau dengan batu hingga kaki beliau terluka dan berdarah. Orang-orang Hawazin dan Thaqif mengira bahwa setelah urusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dengan Quraisy, maka kaum muslimin akan bergerak menuju mereka. Prasangka mereka adalah kehormatan dan kekuasaan mereka akan dirampas, dan berhala Lata mereka akan dibinasakan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Quraisy dengan berhala mereka Hubal. Berkumpullah para pemimpin Hawazin dan Thaqif serta orang-orang yang berpihak kepada mereka. Keputusan yang dihasilkan adalah menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu sebelum mereka yang diserang. Diangkat Malik bin Auf sebagai pemimpin mereka yang masih berusia muda. Malik mengerahkan seluruh kaum lelaki dan juga wanita beserta harta benda mereka. Di antara mereka terdapat seorang tua yang penuh pengalaman bernama Duraid bin Simmah. Ketika mendengar apa yang dilakukan Malik, Duraid pun menanyakan alasannya, dan Malik menjawab, "Aku ingin setiap orang melibatkan keluarga dan harta bendanya dalam peperangan." Duraid lantas membalas, "Adakah sesuatu yang bisa menahan mundurnya orang yang lari dari medan perang? Kalaupun menang, maka tidak ada yang berguna kecuali kaum laki-laki bersama pedang dan tombaknya. Sebaliknya, jika engkau kalah, sama saja engkau mencemarkan keluarga dan harta bendamu." Namun Malik bersikukuh dengan pendapat yang diambilnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar persiapan yang dilakukan kabilah Thaqif dan Hawazin, maka beliau mempersiapkan pasukan yang berjumlah 12.000 tentara, di mana 2.000-nya adalah penduduk Mekkah. Pasukan muslimin dibekali harta dan senjata yang sangat memadai. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meminjam beberapa baju besi dan senjata kepada Sofwan bin Umayyah yang masih musyrik. Beliau berkata, "Pinjamkan kepada kami senjata-senjatamu ini untuk menghadapi musuh kita esok hari." Sofwan berkata, "Apakah ini perampasan wahai Muhammad?"
Beliau berkata, "Tidak, tetapi pinjaman yang diberi jaminan hingga kami mengembalikannya kepadamu." Safwan lalu memberikan apa yang diminta Nabi SAW. Kaum muslimin terpedaya dan terlalu percaya diri hingga sebagian mereka berkata, "Jumlah kita tak lagi sedikit, maka kita tidak akan kalah." Suku Hawazin dan Thaqif berangkat menuju lembah Hunain. Malik membagi sekelompok pasukannya di atas bukit dan sebagian lagi di pinggiran lembah, dan yang lainnya bersembunyi di balik semak-semak. Dia memerintahkan pasukan panah untuk melakukan serangan dadakan terhadap barisan depan kaum muslimin dengan anak panah mereka. Di waktu fajar, ketika pasukan depan muslimin di bawah komando Khalid bin Walid masuk ke lembah Hunain, tiba-tiba mereka disergap dengan serangan anak panah, menghujani mereka dalam kegelapan dari atas dan bawah. Barisan kaum muslimin kocar-kacir dan mereka tercerai-berai tanpa komando. Melihat hal itu, musuh segera menerjang dari arah belakang muslimin. Bahkan Abu Sufyan berkata, kekalahan mereka tidak akan berakhir kecuali di laut. Ada juga yang berkata, hari ini sihir Muhammad telah lenyap. Safwan lalu membalas, "Diam kamu, semoga Allah merobek mulutmu. Aku lebih rela dipimpin orang Quraisy daripada dipimpin orang Hawazin." Syaibah bin Utsman berkata, "Sekarang aku dapat melampiaskan dendam untuk membunuh Muhammad. Sebelumnya ayah Syaibah terbunuh pada perang Uhud." Syaibah lalu berkata, "Ketika aku mengitari Rasulullah SAW untuk membunuhnya, tiba-tiba sesuatu menakutkan muncul di hadapanku hingga aku merasa ngeri dan tak sanggup melakukannya. Sadarlah aku bahwa beliau terlindungi dariku." Keadaan kaum muslimin sangat genting dan panik ketika Rasulullah SAW melihat kekacauan ini dan orang-orang sibuk mengurusi dirinya. Beliau berteriak, "Kemana kalian orang-orang? Mendekatlah kepadaku. Aku adalah Rasulullah. Aku Muhammad bin Abdullah. Akulah Nabi, tidaklah berdusta. Akulah anak Abdul Muttalib." Sahabat-sahabat yang menjaga Rasulullah SAW segera tanggap. Mereka mencegah bagal putih yang dikendarai beliau agar tidak melaju ke tempat musuh. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib memegang tali kekang Bilal dan menahannya agar tidak lari. Kemudian Abbas berteriak, "Wahai kaum Ansar yang telah berjanji untuk melindungi dan membela Rasulullah. Wahai kaum Muhajirin yang telah berbaiat di bawah pohon, mendekatlah kepada Rasulullah SAW." Rasulullah lalu mengambil segenggam batu kerikil dan kemudian dilemparkannya ke arah muka musuh seraya berkata, "Binasalah wajah-wajah yang buruk." Kaum muslimin yang mendengar teriakan itu segera menyadari situasi mereka. Dengan sigap mereka berlari menuju tempat Rasulullah SAW berada dan berkata, "Kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi panggilanmu." Berkumpullah di sekeliling Rasulullah SAW sekelompok sahabat yang tulus dan gigih hingga barisan kaum muslimin kembali solid. Ketika pagi telah menyingsing, tersingkaplah letak posisi musuh. Kaum muslimin menyerbu musuh seperti serempaknya serangan satu lelaki. Dengan cepat berbaliklah situasi pertempuran di mana musuh tercerai-berai. Pasukan muslimin mengejar musuh yang lari tunggang langgang, termasuk pula pimpinan mereka Malik bin Auf yang kabur meninggalkan istri, anak-anak dan harta benda yang telah dia kumpulkan. Lalu dia berlindung di balik benteng Taif. Kaum muslimin mendapat harta jarahan perang yang sangat besar berupa 22.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing dan 4.000 uqiyah perak. Sedangkan tawanan yang berhasil didapat sebanyak 6.000 tawanan. Pasukan muslimin mengumpulkan seluruh ghanimah di bawah pengawalan ketat di Ji'ranah hingga kemudian Rasulullah SAW menyusul ke sana. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan pasukan untuk mengejar musuh dan bergerak ke arah Taif, di mana Malik bin Auf bermarkas di sana bersama pengikutnya yang berhasil melarikan diri, dan terdapat pula orang-orang Bani Thaqif. Bani Thaqif berlindung di balik benteng-benteng mereka
dan telah melakukan persiapan dengan menimbun bekal dan persenjataan. Persiapan tersebut dilakukan untuk bertahan dalam masa yang panjang. Muhammad SAW dan pasukan muslimin segera menuju ke Taif dan mengepung benteng musuh. Namun, tatkala kaum muslimin mencoba mendekat untuk mendobraknya, musuh menghujani mereka dengan serangan anak panah. Beberapa kaum muslimin terbunuh dan beberapa lainnya terluka parah. Rasulullah SAW kemudian menghindar dari tempat serangan panah dan mengepung benteng selama 20 hari. Di sela-sela pengepungan, pasukan muslimin berusaha memancing kaum musyrikin untuk keluar dari bentengnya dengan berbagai cara, tetapi tidak membuahkan hasil. Pernah kaum muslimin menantang mereka tanding duel, tetapi tidak digubris, lalu mencela mereka sebagai pengecut, tetapi musuh tetap tak mau ambil peduli. Kemudian pasukan muslimin melontar batu besar melalui ketapel Manjani ke benteng musuh, tetapi kaum musyrikin tetap bertahan. Setelah tak berhasil, pasukan muslimin membuat kendaraan dabbabah berlapis besi lalu menerjang tembok benteng untuk mendobraknya. Namun orang-orang Tsaqif membalas dengan melemparkan kepingan besi membara yang membuat dabbabah terbakar dan menyerang dengan anak panah hingga beberapa pasukan muslimin terbunuh. Kaum muslimin lalu mencoba cara lain dengan menebang dan memotong pohon anggur mereka. Orang-orang Tsaqif kemudian mengirim utusan kepada Rasulullah SAW agar membiarkan pohon-pohon anggur mereka atas dasar hubungan kekerabatan. Beliau mengabulkan dan melarang kaum muslimin menebangnya. Demikian perlakuan Rasulullah SAW yang murah hati terhadap kaum Tsaqif yang dahulu telah mengusirnya, di mana anak-anak dan orang-orang bodoh mereka melemparinya dengan batu hingga kakinya berdarah. Beliau lalu berdoa pada Allah memohon pertolongan dan kemenangan. Inilah benteng Taif yang tengah dikepung beliau dengan tentara malaikat berada pada pasukannya. Sekali lagi, jiwa besar Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang dan mengasihi kerabat yang menggerakkan hal ini. Beliau tidak menginginkan terjadi lautan darah dan pemaksaan fisik, tetapi yang beliau inginkan adalah menaklukkan akal dan hati mereka. Sungguh beliau adalah utusan kasih sayang dan bukan kesatria penuntut balas. Salah seorang sahabatnya berkata, "Wahai Rasulullah, tolong doakan mereka." Rasulullah SAW lalu berdoa, "Ya Allah, berilah kaum Tsaqif petunjuk dan datangkanlah mereka dalam keadaan Islam." Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyerukan pada budak-budak kaum Tsaqif, "Barang siapa yang keluar menemui kami, maka dia merdeka." Ketika para budak mendengar seruan itu, belasan budak segera turun dari benteng dan menyerahkan diri. Rasulullah SAW pun membebaskan mereka. Dari para budak tersebut, beliau mengetahui bahwa kaum Tsaqif telah menimbun bekal di dalam bentengnya untuk masa setahun, dan kaum Tsaqif bertekad untuk mempertahankan benteng mereka sampai mereka binasa. Sementara itu, datangnya bulan haram kian dekat, sedangkan musuh terperangkap bagaikan rubah dalam lubangnya. Akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya lebih memilih untuk meninggalkan dan membiarkan saja benteng musuh, sembari berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk sehingga mereka datang menyerahkan diri dengan penuh ketundukan. Rasulullah SAW dan sahabatnya kembali ke Ja'ranah, di mana harta ghanimah perang Hunain dikumpulkan. Beliau ingin membaginya dengan memberikan bagian yang banyak pada para pemuka Quraisy. Tujuannya adalah untuk merangkul hati mereka agar tetap teguh memeluk Islam. Beliau memahami banyak yang memeluk Islam, tetapi budaya jahiliyah masih membekas pada diri mereka. Ada pula yang berperang bersama beliau dengan hasrat mendapat ghanimah. Bahkan Abu Sufyan mendatangi Rasulullah SAW dengan setumpuk perak di tangannya dan berkata, "Tolong berikan ini untukku, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Hai Bilal, timbanglah untuk Abu Sufyan sebanyak 40 uqiyah."
dan berikan kepadanya 100 ekor unta. Abu Sufyan berkata, dan untuk anakku Yazid. Beliau bersabda, timbanglah untuk Yazid 40 uqiyah dan berikan kepadanya 100 ekor unta. Abu Sufyan berkata, dan anakku Muawiyah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, timbanglah untuknya, hai Bilal, 40 uqiyah dan berikan kepadanya 100 ekor unta. Abu Sufyan lalu berkata, sungguh engkau benar-benar mulia. Demi ayah dan ibuku, demi Allah, aku pernah memerangimu dan engkaulah sebaik-baik orang yang berperang. Kemudian aku berdamai denganmu dan engkaulah orang yang sebaik-baik berdamai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepadamu dengan kebaikan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan Safwan bin Umayyah 100 ekor unta, kemudian ditambah 100 lagi dan ditambah 100 lagi. Kemudian saat melihat Safwan takjub dengan lembah yang penuh unta dan kambing, beliau berkata kepadanya, apakah lembah ini menarik hatimu, hai Abu Wahab? Safwan menjawab, ya benar. Beliau berkata, semua yang ada di lembah ini untukmu. Safwan berkata, sungguh raja-raja tidak ada yang berlaku seperti ini. Tidak ada kepribadian yang sebaik ini kecuali seorang nabi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitulah kisah masuk Islamnya Safwan. Namun sikap pemurah yang dilakukan Rasulullah untuk mengikat hati para mu'allaf rupanya membuat sebagian orang kehilangan akal sehatnya. Bahkan beberapa kaum munafik berkata, pembagian yang dilakukan Rasulullah SAW ini tidak karena Allah dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka marahlah Rasulullah SAW sampai semua orang mengetahui amarah beliau dan berkata, siapakah yang adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Rahmat Allah tercurah kepada Musa. Dia senantiasa disakiti hatinya lebih daripada ini, tetapi dia bersabar. Orang-orang Arab Baduy khawatir harta rampasan perang telah diambil semua oleh para pemuka kabilah. Mereka lalu mengikuti Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bagikanlah harta rampasan untuk kami. Mereka terus membuntuti beliau sampai Rasulullah SAW berlindung di sebuah pohon hingga selendang beliau terampas. Beliau berkata, kembalikan selendangku kepadaku, hai manusia. Demi Allah, kalau saja aku memiliki sejumlah pohon tihamah, niscaya aku akan membagikannya kepadamu, hingga kamu tidak akan menganggapku orang yang kikir, tidak pengecut dan tidak pula pendusta. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil sesuatu dengan cara tidak adil, meski hanya sebatang jarum, maka keluarganya akan tertimpa aib, api neraka dan cela yang besar hingga hari kiamat. Kemudian beliau mengambil sehelai bulu pun untanya dan mengangkatnya di antara kedua jari beliau seraya berkata, demi Allah, tidak ada harta rampasan kamu bagiku dan tidak sehelai bulu unta ini kecuali 1/5 bagian, dan 1/5 itu pun dikembalikan kepadamu. Akan tetapi orang-orang banyak yang tidak memahami hikmah atas perbuatan Nabi SAW dan berprasangka yang tidak baik kepada beliau. Sebagian mereka ada yang berkata, demi Allah, sekarang Rasulullah SAW telah bertemu kaumnya. Seorang lelaki dari Tamim, ada yang bilang dari Dzul Khuwaisirah. Dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku telah melihat apa yang engkau perbuat hari ini. Rasulullah berkata, lantas apa pendapatmu? Dia berkata, aku tidak melihatmu berbuat adil. Nabi SAW pun marah dan berkata, malangnya engkau, siapakah yang adil jika aku tidak adil? Umar berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku membunuhnya saja? Beliau berkata, biarkanlah, karena sesungguhnya akan ada suatu golongan yang suka berlebihan dalam memahami agama,
sehingga mereka keluar dari yang semestinya, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Sa'ad bin Ubadah menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sebagian orang-orang Ansar merasa ada ganjalan dalam hati mereka atas apa yang engkau perbuat dalam pembagian harta rampasan perang. Engkau memberi bagian yang besar kepada kaummu dan juga kabilah-kabilah Arab lainnya, tetapi orang-orang Ansar tidak mendapatkan apapun." Rasulullah SAW bertanya, "Engkau sendiri posisimu berada di mana, hai Sa'ad?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku hanya menyampaikan aspirasi kaumku." Beliau berkata, "Kumpulkanlah kaummu dalam perkemahan ini." Sa'ad lalu keluar dan mengumpulkan orang-orang Ansar di tempat yang dimaksud. Rasulullah SAW lalu datang dan menjumpai mereka. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang semestinya, beliau berkata, "Wahai kaum Ansar sekalian, telah sampai kepadaku kabar angin akan rasa tak puas kalian terhadapku. Apakah benar? Bukankah ketika aku datang kalian masih tersesat, lalu Allah memberi kalian petunjuk, dan kalian serba kekurangan, lalu Allah mencukupkan kalian, dan kalian saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian?" Mereka menjawab, "Benar. Allah dan Rasulnya yang sangat pemurah dan penuh karunia." Beliau berkata, "Mengapa kalian tidak membantahku, wahai orang-orang Ansar?" Mereka berkata, "Dengan apa kami membantahmu, wahai Rasulullah? Hanya bagi Allah dan Rasulnya segala keberkahan dan kebaikan." Nabi SAW lalu berkata, "Demi Allah, sekiranya kamu mau, tentu kamu dapat mengatakannya, dan pasti kamu benar dan dibenarkan. Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, lalu kami yang membenarkanmu. Engkau datang dalam keadaan terhina, kamilah yang membelamu. Engkau datang dalam keadaan terusir, kamilah yang memberimu tempat. Engkau datang dalam keadaan miskin, kamilah yang mencukupimu. Apakah kalian dapati dalam hati kamu, hai kaum Ansar, keinginan terhadap sampah dunia, yang dengan itu aku melunakkan hati suatu kaum agar mereka menerima Islam, sedangkan kalian tidak diragukan lagi keislamannya? Tidakkah kamu ridho, hai orang-orang Ansar, manusia pergi dengan kambing dan unta mereka, sedangkan kamu pulang ke kampung halamanmu membawa Rasulullah SAW? Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, kalau bukan karena hijrah, tentulah aku termasuk salah seorang dari Ansar. Seandainya manusia menempuh satu lembah dan orang-orang Ansar melewati lembah lain, pastilah aku ikut melewati lembah yang dilalui orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak kaum Ansar, dan cucu-cucu kaum Ansar." Mendengar ini, menangislah orang-orang Ansar hingga membasahi janggut-janggut mereka sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh kami telah rela dengan bagian kami." Betapa materi adalah ujian paling sulit bagi manusia. Jiwa manusia akan takluk kalau sudah berhadapan dengannya. Manusia saling bermusuhan karenanya, dan materi senantiasa mempermainkan manusia tanpa batas. Jiwa manusia akan lemah tak berdaya saat melawan nafsu materi. Akan muncul berbagai pembenaran dan justifikasi jika sebuah perkara sudah menyangkut materi. Tak diragukan bahwa mereka yang menemani Rasulullah SAW belum dapat memahami tingginya nilai kebijaksanaan akibat sifat kemanusiaan yang terbatas pada diri mereka. Mereka berprasangka bahwa beliau belum berbuat adil dalam pembagian harta rampasan pada saat Rasulullah SAW ingin merangkul hati para pemuka Quraisy. Demikianlah Rasulullah SAW memberi pelajaran yang mahal bagi mereka dan kita untuk bersikap bijak dalam memandang materi, menjadi mulia dalam derajat iman dan keyakinan, merasa cukup dengan segala hal duniawi dan tidak silau dengan godaan materi. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pelajaran luar biasa pada perang Hunain saat datang utusan dari kaum Hawazin yang telah menerima Islam dan mengharapkan Rasulullah mengembalikan harta, istri dan anak-anak mereka. Maka itu adalah momen yang sangat mengharukan. Nabi Muhammad SAW telah disusui semasa kecil oleh Bani Sa'ad, maka mereka terhitung keluarga beliau dalam sesusuan. Seorang tawanan wanita yang sudah tua ketika diperlakukan kasar tentara muslimin berkata kepada mereka, "Demi Allah, apa kalian tak tahu bahwa aku adalah saudari sesusuan pemimpin kalian?" Pasukan muslimin yang tidak mempercayainya lantas membawanya menghadap Rasulullah SAW, dan ternyata beliau langsung mengenalinya. Ia adalah Syaimah. Beliau mendekatinya, membentangkan selendang beliau dan mempersilahkannya duduk, lalu berkata, "Kalau engkau suka tinggal bersamaku, maka engkau akan dicintai dan dihormati. Tetapi kalau engkau suka aku memberikan harta kepadamu dan mengembalikanmu kepada kaummu, maka akan aku lakukan." Syaimah menjawab, "Beri saja aku harta dan kembalikan aku kepada kaumku." Maka Rasulullah SAW memberikan harta dan mengembalikannya kepada kaumnya. Salah seorang kaum Hawazin berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini satu asal dan satu keluarga, dan kami telah ditimpa kemalangan sebagaimana yang engkau ketahui. Bermurah hatilah kepada kami, maka Allah akan memberi karunia kepadamu." Sebagian lagi berkata, "Wahai Rasulullah, di tempat penampungan tawanan terdapat bibi-bibimu dari jalur ayah, bibi-bibimu dari jalur ibu, dan wanita-wanita penyusu yang dulu mengasuhmu. Jika kami menyusui untuk Harith bin Abu Syamr atau Nu'man bin Mundir, kemudian kami mendapatkan musibah seperti yang engkau timpakan kepada kami, maka kami mengharapkan belas kasihnya dan karunia-Nya kepada kami, dan engkau adalah anak asuh yang paling baik." Rasulullah SAW bertanya, "Manakah yang lebih kalian cintai, anak-anak dan wanita-wanita kalian, ataukah harta benda kalian?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau menyuruh kami memilih antara anak keturunan kami dengan harta kami. Mohon kembalikan wanita-wanita dan anak-anak kami, karena mereka yang lebih kami cintai." Rasulullah SAW berkata, "Adapun apa yang ada padaku dan pada Bani Abdul Muttalib menjadi milik kalian. Selepas aku mengerjakan sholat zuhur bersama kaum muslimin, berdirilah kalian, kemudian katakan bahwa kami meminta keringanan kepada Rasulullah atas hak-hak kaum muslimin, dan meminta keringanan kepada kaum muslimin atas hak-hak Rasulullah terhadap anak-anak dan wanita-wanita kami. Niscaya saat itu permintaan kalian akan aku berikan, dan aku akan memintakan untuk kalian." Setelah Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhur bersama kaum muslimin, delegasi kabilah Hawazin berdiri dan berkata seperti diperintahkan Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Adapun yang menjadi milikku dan milik Bani Abdul Muttalib, maka dia milik kalian kembali." Kaum Muhajirin berkata, "Jatah kami menjadi milik Rasulullah SAW." Kaum Ansar berkata, "Jatah kami menjadi milik Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Mereka ini datang dengan telah menjadi muslim. Aku merasa kasihan kepada tawanan mereka dan kuberi mereka pilihan. Lantas mereka lebih memilih anak-anak dan wanita-wanita mereka. Barang siapa yang memiliki tawanan mereka dan bersedia untuk mengembalikannya, maka lakukanlah. Adapun jika salah seorang dari kalian tetap mempertahankan haknya atas tawanan ini, baginya akan diganti pada tiap-tiap seorang 6 kali bagian dari tawanan yang pertama kali aku dapatkan. Oleh sebab itu, kembalikanlah kepada para utusan ini anak-anak dan istri-istri mereka." Rasulullah SAW bertanya kepada utusan Hawazin tentang Malik bin Auf, apa yang sedang dia kerjakan. Seorang utusan menjawab, "Malik bin Auf sedang berada di Taif bersama kaum Thaqif."
Rasulullah SAW bersabda, "Katakan kepada Malik bahwa jika dia datang kepadaku dalam keadaan Islam, aku akan mengembalikan keluarga dan hartanya, dan aku berikan 100 ekor unta." Malik keluar dari Taif pada malam hari menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau mengembalikan keluarga dan hartanya kepadanya, serta memberinya 100 unta. Dia pun masuk Islam dan berislam dengan baik. Rasulullah SAW mengangkat Malik sebagai pemimpin, membawahi orang-orang dari kaumnya yang telah masuk Islam. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW menggunakan ghanimah sebagai sarana untuk merangkul dan menguatkan hati, baik itu dengan mengembalikan harta yang telah dirampas atau dengan maksud merangkul hati mereka. Harta rampasan perang bukanlah tujuan langsung dari peperangan, tetapi ia sebagai wasilah untuk meruntuhkan kekuatan-kekuatan musuh. Hanya hati terbukalah yang dapat menerima Islam dan merasa tentram dengan kemuliaan dan keadilan Nabi Muhammad SAW. Mereka semua menyaksikan bagaimana beliau mengabaikan harta untuk diri beliau dan keluarganya serta Bani Abdul Muttalib. Setelah selesai dengan pembagian ghanimah, Rasulullah SAW keluar untuk mengerjakan umrah ke Mekah. Selesai berumrah, beliau pun pulang kembali ke Madinah. Kaum muslimin telah mendapat pelajaran berharga dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang perang Hunain. Mereka merasakan kembali pahitnya kekalahan saat terpedaya dengan kekuatan-kekuatan mereka dan terlalu percaya pada diri mereka. Sebab hakikatnya kemenangan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan jalan menuju kemenangan tak lain dengan keimanan yang tulus. Hendaknya kaum muslimin mempersiapkan segala faktor dan sebab-sebab kekuatan, tetapi pada akhirnya mereka juga harus menyerahkan semuanya pada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya kaum muslimin hanya bersandar pada diri mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyerahkan urusan mereka pada diri mereka sendiri, di mana kekalahan justru terjadi saat banyaknya jumlah pasukan dan perlengkapan yang memadai. Maka tatkala mereka kembali kepada Rabb mereka dan memohon pertolongannya serta memurnikan niat hanya kepadanya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghampiri mereka. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah kisah perang Hunain. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.